November 2024 yang ditindaklanjuti oleh KPU Provinsi Bengkulu dengan mengeluarkan surat edaran nomor 734 garing PL titik 02.2 garis datar SD garing 17 garing 2 2024 perihal pemberitahuan calon gubernur berstatus tersangka. Dengan adanya surat edaran tersebut yang secara masif ditempelkan di seluruh TPS dan wilayah Kabupaten Kepahyang serta disiarkan langsung oleh KPPS menyebabkan kerugian terhadap kami dari paslon nomor urut 2 Rohidin Meriani, dan hal ini telah mempengaruhi pemilih. Untuk itu kami menuntut agar segera dilakukan tindak lanjut atas kejadian tersebut. Kami sangat keberatan atas tindakan KPU secara masif. Terima kasih. Kepahyang 03 Desember 2024 yang mengajukan keberatan paslon 02 dalam kurung Romer Saipul SE. Yang selanjutnya ini ada catatan juga keberatan saksi atau kejadian khusus. Kejadian khusus atau pernyataan keberatan oleh saksi sebagai berikut. Saksi paslon gubernur nomor urut 2 keberatan atas tindak lanjut surat dinas KPU RI nomor 2735 dan seterusnya tertanggal 26 November 2024 di mana KPU Provinsi Bengkulu menerbitkan surat nomor 734 dan seterusnya tanggal 26 November 2024 yang memerintahkan KPPS untuk menempelkan di papan pengumuman serta diumumkan secara lisan bahwa calon gubernur atas nama Rohidin Mersa berstatus sebagai tersangka. Tindak lanjut, KPU Kabupaten Kepahyang sudah melakukan upaya penyelesaian terhadap keberatan, namun saksi paslon nomor urut 2 gubernur masih tetap pada keberatannya untuk dilanjutkan di tingkat KPU provinsi. Akan tetapi berkaitan dengan hasil, saksi menyatakan menerima. Nah, ini keberatan ataupun catatan kejadian khusus di Kabupaten Kepahyang. Untuk itu kami akan nanti juga untuk Kabupaten Kepahyang tadi berdasarkan catatan yang disampaikan oleh Bawaslu tadi ada di Kabupaten Kepahyang ini ada di 7 kecamatan terdapat renpoi di tingkat kecamatan. Nanti agar kiranya dijelaskan sesuai dengan data ataupun realita agar nanti bisa disampaikan. Nah, menyikapi daripada pernyataan ataupun keberatan daripada saksi nomor urut 2 terhadap surat edaran dari KPU Republik Indonesia nomor 2732 tersebut 2735 bentar. Mana dia tadi? Kami akan menyampaikan kronologisnya dan dasar-dasar sehingga kami menindaklanjuti surat tersebut. KPU Provinsi Bengkulu menerbitkan surat nomor 734 garing, itu bisa ditampilkan ya, garing PL titik 02 garis datar titik 2 garis datar SD garing 17 garing 2 garing 2024 tanggal 26 November 2024 perihal pemberitahuan calon gubernur berstatus sebagai tersangka. Sebagai tindak lanjut atas surat Ketua KPU nomor 2735 garing PL titik 02 titik 6 garis datar SD garing 06 garing 2024 tanggal 26 November 2024 perihal pengumuman calon atau pasangan calon berstatus sebagai tersangka. A.
dasar. 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan wali kota menjadi undang-undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan wali kota menjadi undang-undang. A. Pasal 11 huruf U menyebutkan tugas dan wewenang KPU provinsi dalam pemilihan gubernur meliputi melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan atau ketentuan peraturan perundang-undangan. B. Pasal 12 huruf K menyebutkan dalam pelaksanaan pemilihan gubernur, KPU provinsi wajib melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU dan atau ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum menjadi undang-undang. A. Pasal 9 ayat 1 menyebutkan KPU provinsi dan KPU kabupaten kota bersifat hierarkis, termasuk KPU provinsi dan KPU kabupaten kota pada satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan istimewa yang diatur dengan undang-undang. B. Pasal 15 huruf L menyebutkan tugas KPU provinsi melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU dan atau ketentuan peraturan perundang-undangan. C. Pasal 16 huruf E menyebutkan KPU provinsi berwenang melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan atau ketentuan peraturan perundang-undangan. D. Pasal 17 huruf N menyebutkan KPU provinsi berkewajiban melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU dan atau ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Bahwa berdasarkan peraturan KPU nomor 8 tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan peraturan KPU nomor 12 tahun 2023 tentang perubahan kelima atas peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 8 tahun 2019 tentang tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota. A. Pasal 5 ayat 2 menyebutkan bahwa KPU provinsi dan KPU kabupaten kota bersifat hierarkis. B. Pasal 21 ayat 1 huruf Q menyebutkan bahwa dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, KPU provinsi bertugas dan berwenang melaksanakan pedoman yang ditetapkan oleh KPU. Penjelasan terkait status tersangka berdasarkan dokumen keterangan resmi dari lembaga penegak hukum yang diterima oleh KPU provinsi. 1. Bahwa KPU Provinsi Bengkulu menerima keterangan status tersangka calon atas nama Rohidin Mersa melalui 1. A. Video YouTube konferensi pers resmi KPK tanggal 24 November 2024. B. Website resmi KPK berupa artikel berita resmi tanggal 24 November 2024 dan siaran pers KPK pada tanggal 25 November 2024. B. Bahwa berdasarkan angka 1, maka berdasarkan KBBI, pengertian dokumen dapat dimaknai berupa rekaman suara, gambar dan film dan sebagainya yang dapat dijadikan bukti keterangan. 3. Bahwa konferensi pers dan siaran pers yang dilakukan oleh lembaga penegak hukum pada kanal informasi resmi pada prinsipnya merupakan upaya penyampaian keterangan resmi untuk diterima oleh seluruh pihak termasuk KPU Provinsi Bengkulu. 4. Bahwa lembaga penegak hukum tidak berkepentingan menyampaikan dokumen penetapan status tersangka kepada pihak lain
hanya yang bersangkutan atau keluarga yang bersangkutan. Maksudnya lembaga penegak hukum ini menyampaikan dokumen penetapan status tersangka ini hanya kepada yang ditetapkan pada tersangka ataupun hanya kepada pihak yang tersangka. 5. Bahwa terkait perbedaan pola pengumuman, ini yang disampaikan oleh Bawaslu Provinsi Bengkulu, bahwa terkait perbedaan pola pengumuman yang dilakukan KPPS, bahwasanya waktu penerimaan surat KPU Republik Indonesia dengan hari pemungutan suara kemarin, ini kami menerima tanggal 26, pelaksanaan pemungutan suara ini di tanggal 27. Tentu kami menyampaikan ini dengan waktu yang sesingkat-singkatnya. Pendistribusian surat ini kami langsung sampaikan dengan waktu yang sesingkat-singkatnya. Tanggal 26 itu pun kira-kira pukul 20 malam, artinya jam 8 malam kami menerima surat itu. kami sampaikan kepada KPU Kabupaten Kota untuk disampaikan kepada KPPS. Yang selanjutnya juga terkait dengan informasi adanya perlakuan yang tidak sama yang dilakukan oleh KPPS dengan pola pengumuman yang dilakukan di tingkat TPS oleh perangkat kami, agar kiranya jikalau memang ada perbedaan perlakuan, agar kiranya para pihak untuk bisa menyampaikan bukti atau data-data tersebut kepada kami. Saya pikir itu pada kawan-kawan Bawaslu dan juga saksi pasangan nomor 2 terkait tanggapan kami terhadap keberatan saksi nomor 2 mengenai keberatan dengan pengumuman status tersangka yang dilakukan oleh KPPS di setiap TPS yang ada di Provinsi Bengkulu. Tampilkan surat 273 dibacakan.